Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Hanya bagi Allah segala puji-pujian, alhamdulillah, yang mana berkat nikmat dan rahmatnya serta ridha yang senantiasa Allah curahkan sehingga kita masih dipertemukan kembali di dalam forum ke-12 dari kajian di forum Tasawwurul Alamin ini, di mana kajian-kajian di forum tersebut mewadahi pembahasan tentang ayat-ayat kauliyah dan juga ayat-ayat kauniyah yang Allah hamparkan di alam semesta, termasuklah bumi tempat kita bernaung ini. Pertama, kita ketahui bersama bahwa kajian ini juga dimaksudkan sebagai wasilah kita dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mendekat kepadanya adalah perkara yang sangat-sangat penting karena sejalan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sekaligus diamankan kepada kita khususnya sebagai khalifah di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung. Surah Al-Maidah ayat 35. Selanjutnya, salawat dan salam juga semoga senantiasa tercurahkan untuk Rasulullah SAW beserta keluarga, sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti ajaran Islam secara kafah. Pada kesempatan kali ini kita akan progres lagi melanjutkan kajian kita yang lalu, yaitu mengenai tema sifat Allah yang maha berkehendak yang kaitannya dengan takdir, di mana kita telah mengkaji 3 poin penting terkait dengan tema kajian tersebut, yaitu qadar, sunatullah, dan qada. Dari ketiga poin tersebut kita telah mendapatkan kesimpulan yang ekstensif bahwa Allah tetapkan qadar dengan kalimah kun fayakun di kali pertama. Untuk selanjutnya, Allah menetapkan spesifikasi atau aturan main dari qadar tersebut, yaitu sunatullah, dan ketika sunatullah diletakkan di dalam makhluk, Allah menetapkannya dengan kalimah kun fayakun kali kedua, maka jadilah dan tetaplah sunatullah itu. Kemudian Allah menetapkan qada atas semua peristiwa dinamika kehidupan dan keberadaan semua makhluk di alam semesta dan jagat raya kepada makhluk yang tidak dianugerahi akal dan nafsu, seperti benda-benda langit, malaikat, surga, neraka, lauh mahfuz, pena, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan semua makhluk yang mana dinamika kehidupan dan atau keberadaan mereka adalah mutlak, sama persis seperti sunatullah dan qadar yang Allah tetapkan di awal. Namun untuk makhluk yang dianugerahi akal dan nafsu, khususnya kita manusia, maka dinamika kehidupannya bersifat dinamis. Dalam artian manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan lurus atau jalan kesesatan, yang menjadikan manusia berkonsekuensi atas takdirnya. Dalam hal ini termasuklah juga bangsa jin. Namun kendati demikian, final qadanya tetaplah Allah yang tentukan, sehingga kita mengenal istilah kita hanya berusaha tapi Allah yang menentukan hasil akhirnya. Dengan demikian, dari sudut pandang kita selaku manusia, bahwa menjalani hidup ini sangat diharapkan kita berdiri sebagai pribadi yang sensibel. Terkait qada akhir ini, walaupun kita tidak mengetahui pastinya, perlu digarisbawahi bahwa Allah tak pernah zalim kepada hambanya, dan Allah adalah maha teliti hisabnya, maha bijaksana, dan seterusnya. Oleh itulah ada banyak gambaran yang Allah berikan sebagai pegangan kita, sehingga kita dimampukan untuk memahami kemungkinan qada akhir dari setiap perbuatan kita di sepanjang perjalanan hidup yang kita jalani. Kemampuan meraba kemungkinan tersebut tentunya dengan akal yang telah Allah titipkan. Selain dari itu, Allah telah memberikan pemetaannya melalui Al-Quran dan dilengkapi dengan sunnah dan tauladan dari Rasulullah SAW. Jika dinamika yang kita jalankan dalam kehidupan dikenakan kepada sunatullah yang baik, maka surga balasannya. Namun jika dinamika yang dijalankan dalam kehidupan dikenakan kepada sunatullah yang buruk, dalam artian mengikuti nafsu mazmumah kita, maka nerakalah konsekuensinya. Pada kajian kali ini kita akan melakukan kajian tentang takdir ini kepada cakupan yang secara lebih luas dan lebih spesifik lagi, yaitu terkait dengan pertanyaan yang lazim di masyarakat, yaitu apakah takdir bisa diusahakan.
Pertanyaan ini muncul karena dari sudut pandang Allah, takdir itu adalah kemutlakan sesuai dengan sifat-sifat Allah yang maha berkuasa, maha berkehendak, maha adil, maha bijaksana, maha mengetahui, dan seterusnya. Untuk itu kita akan melakukan penelusuran informasinya di dalam Al-Quran, mengambil ayat-ayat yang menjelaskan apakah takdir itu bisa diusahakan, apakah takdir itu bisa diubah dan berubah. Lantas jika bisa diusahakan, mekanisme dan dinamikanya seperti apa? Inilah fokus untuk kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita mengenal bentuk-bentuk peristiwa besar dalam hidup ini terkait takdir ini, terkait 3 peristiwa, yaitu umur, terkait kematian, rezeki, dan jodoh. Namun karena ruang dan waktu kita terbatas, maka saya membatasi kajiannya menjadi 3 bab kajian terkait peristiwa-peristiwa besar tersebut. Bab pertama adalah kajian mengenai takdir terkait umur atau usia. Bab kedua adalah kajian tentang takdir terkait rezeki, dan bab yang ketiga adalah kajian tentang takdir terkait jodoh. 3 peristiwa ini terkait dengan takdir adalah kontroversi besar, bukan hanya di kalangan awam, tapi juga di kalangan elit agamawan dan para pemikir agama. Kontroversi pendapat tentang masalah ini sudah berlangsung ribuan tahun. Di kalangan masyarakat umum ada beberapa pendapat yang ekstrim mengenai peristiwa besar ini terkait dengan pemahaman takdir. Satu contoh pendapat yang ekstrim yaitu tentang umur, di mana pendapat atau anggapan tersebut dikunci pada satu imajinasi sentimental terhadap ketetapan Allah akan perkara umur. Sekilas redaksinya senada sama dengan penafsiran ayat-ayat Al-Quran, namun seperti ini redaksinya: kematian itu sudah Allah tetapkan waktunya, tempatnya, dan sebagainya, jadi jalani saja sampai waktunya tiba. Pada kalimat awal tidak ada yang salah, namun kalimat penutupnya yang mengatakan jadi jalani saja sampai waktunya tiba, inilah imajinasi sentimental itu. Karena kalimat penutup seperti inilah muncul satu sanggahan seperti ini. Kalau demikian ada redaksi konsepnya, maka ini tidak akan menstimulasi semangat kita dalam menjalani hidup ini. Sementara agama memerintahkan agar hidup yang kita jalani ini harus bermakna dan dimaknai dengan kebaikan. Kalau sudah tidak bersemangat, maka tidak akan ada kebaikan yang bisa dihasilkan. Kemudian jodoh juga sama, sudah ditentukan siapa orangnya, kapan tanggalnya, dan sebagainya. Muncul pertanyaan di level awam, lantas bagaimana dengan realitas dalam kehidupan? Ada orang yang kawin cerai, sebetulnya jodohnya siapa? Katanya sudah ditetapkan orangnya. Begitu juga rezeki, sudah dipatok untuk masing-masing orang, di mana masing-masing orang rezekinya berbeda. Namun mana kata berbeda tersebut menjadi polemik dalam anggapan awam, di mana di kalangan awam kata berbeda tersebut terkesan kontradiktif dengan sifat maha adilnya Allah yang memberikan rezeki itu sendiri. Lantas sebenarnya seperti apa? Ini pendapat yang lazim di masyarakat umum. Untuk itu kita akan melihat mekanismenya dari sisi sunatullah dan dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi sesungguhnya takdir itu seperti apa? Sahabat ulul albab sekalian, kita mulai dengan melakukan kajian terhadap kasus-kasus konkret terkait apa takdir itu bisa diubah atau berubah. Kita mulai bab pertama ini dengan tema kajiannya yaitu takdir terkait dengan umur atau usia, dengan judul manajemen umur. Pada peristiwa kematian, di mana sebagiannya sudah kita bahas di kajian yang lalu tentang desain penciptaan dengan berhujah kepada ayat-ayat Al-Quran, di mana jika kita lakukan penelusurannya, maka terkait kata umur atau usia di dalam Al-Quran tidak banyak ayat yang menginformasikan ini. Di dalam Al-Quran kata usia terdapat di 6 surat, yaitu surat Yusuf ayat 78, surat An-Nahl ayat 70, Maryam ayat 8, Al-Anbiya ayat 44, dan Al-Hajj ayat 5, dan Luqman ayat 14. Secara garis besar, kata informasi yang dikaitkan dengan kata usia mengandung makna peringatan akan umur yang panjang tapi tidak bermanfaat dan juga berakhir dengan kefikunan. Sementara untuk kata umur terdapat di 5 surat, yaitu Al-Baqarah ayat 96, Surah An-Nisa ayat 6, Surah Yunus ayat 11, Surah An-Nur ayat 59, dan Fatir ayat 11. Secara garis besar, informasi yang dikaitkan dengan kata umur mengandung makna ekspektasi manusia yang tamak akan duniawi hingga mereka menginginkan umur yang panjang, dan ada lagi dikaitkan dengan amaliyah menikah dan juga pengajaran tentang pengelolaan harta, terlebih harta anak yatim. Terkait tema kita tentang kata umur dengan diksi mengubah takdir, sehubungan dengan umur, di mana secara bahasa kata mengubah adalah kata kerja. Ini maknanya adalah erat kaitannya dengan usaha atau ikhtiar. Lantas apa yang diusahakan terkait dengan umur tersebut? Inilah yang akan kita bahas pada forum kali ini. Jika kita berhujah kepada salah satu hadis Rasulullah SAW,
dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, usia umatku umumnya berkisar antara 60 sampai 70 tahun dan jarang sekali di antara mereka melewati angka itu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menginformasikan tentang desain umur umat Rasulullah Muhammad SAW. Inilah yang dikatakan kadar itu, yaitu berdasarkan hujah hadis ini dapat kita simpulkan desain batas usia atau lifetime umat Rasulullah SAW adalah maksimal lebih kurang 70 tahun. Hadis ini bukan berbicara validasi ketetapan angka terkait umur, tapi ini lebih bernada peringatan. Hanya ada 3 orang nabi yang berusia di bawah 75 tahun dari jajaran 25 orang nabi, yaitu Nabi Sulaiman wafat pada usia 52 tahun, Nabi Isa wafat pada usia 33 tahun, dan Rasulullah sendiri wafat pada usia 63 tahun. Selebihnya berusia di atas 75 tahun, dan mereka semua nabi-nabi terdahulu. Kita tahu Nabi Adam berusia 930 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Nabi Musa 120 tahun. Jadi jika dilihat dari skala kaum, maka hadis Rasulullah tentang peringatan batas usia untuk umatnya berkisar 70 tahun adalah sangat logis, karena nabi-nabi terakhir termasuk Rasulullah berusia di bawah 75 tahun. Namun poin penekanan pada hadis ini adalah peringatan sekaligus penegasan terkait ekspektasi batasan umur yang dimungkinkan bisa dicapai terkait kualitas diri dalam keislaman dan iman. Dengan kata lain, Rasulullah mengajarkan bahwa terhadap batas waktu umur agar dijadikan rambu batasan kesempatan dalam usaha diri dalam mencapai ketakwaan, bukan berapa lamanya kita hidup, tetapi seberapa baik keislaman dan seberapa tinggi tingkat ketakwaan yang bisa kita capai. Di dalam Al-Quran ada 2 surat yang menginformasikan perihal qadar rentang usia atau umur, yaitu surat An-Nahl ayat 70 dan Al-Hajj ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu khalaqakum tsumma ma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila al-ardhil umur likay la ya'lama ba'da ilmin shay'a innallaha alimun qadir. Yang artinya, dan Allah telah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu. Di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta atau pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha berkuasa. Surah An-Nahl ayat 70. Ayat ini senada dengan surat Al-Hajj ayat 5 dan juga surat Yasin ayat 68. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dialah yang menciptakan manusia dan menentukan umurnya. Di antara manusia ada yang meninggal pada waktu masih berada dalam kandungan, ada yang meninggal pada waktu lahir, dan ada meninggal pada waktu kecil. Ada yang meninggal ketika mencapai puncak kejayaan, dan ada pula yang meninggal setelah mencapai usia yang sangat lanjut, setelah lemah dan pikun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man nu'amirhu nunakishu bil khalqi afala ya'qilun. Yang artinya, dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada awal kejadiannya, maka mengapa mereka tidak mengerti. Surah Yasin ayat 68. Kebanyakan orang menginginkan umur yang panjang tetapi tetap sehat dan tidak ingin menjadi fikun. Hal ini senada dengan hadis Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengatakan dalam doanya, Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kebakilan, kemalasan, tua renta atau pikun, fitnah cobaan di waktu hidup dan di waktu mati. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Pada saat manusia diberi umur lanjut, kekuatan tubuh mereka berkurang secara bertahap sampai pada taraf di mana mereka seperti dikembalikan kepada masa kecil lagi. Mereka menjadi lemah, pikun, dan tidak bisa mengingat lagi apa yang pernah diketahuinya. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya Dialah yang mengetahui hikmah dari penciptaan manusia dan hikmah diwafatkan. Allah juga Maha Kuasa mewafatkan manusia saat masih bayi atau setelah lanjut usia. Untuk mencapai lifetime usia ini, kita harus menjalankan aturan mainnya atau sunatullahnya, yaitu hidup sehat baik secara lahir, lebih-lebih sehat secara batin. Seiring berjalannya waktu, maka secara mayoritas akan ada 2 pola hidup. Ada yang menerapkan pola hidup sehat lahir dan batin, ada juga yang sebaliknya. Dan sesungguhnya 2 pola ini adalah bagian dari sunatullah yang Allah tetapkan juga, di mana formulasinya adalah jika menjalankan pola hidup sehat, maka dari perspektif hadis tersebut dan ayat-ayat Al-Quran tentang qada khususnya terkait dengan umur,
maka ekspektasi kita selaku hamba, kita berharap umur kita akan mencapai lifetime sesuai rancangan awal atau kadarnya. Namun ini terlepas dari angka 60 atau 70 tahun sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, karena batasan umur kita adalah mutlak sesuai kehendak Allah. Namun Allah memberikan ruang gerak kepada kita untuk mengusahakan yang terbaik, terkhusus dalam hal kualitas. Tapi jika pola hidup yang diamalkan adalah pola hidup tidak sehat, terlebih dari sisi batiniah, maka bisa jadi meninggalnya dalam kondisi su'ul khotimah. Jadi dari beberapa ayat tersebut Allah menawarkan kepada kita dua keuntungan sekaligus peringatan akan dua kerugian pula. Dengan umur ini, pertama kita ditawarkan permodalan yaitu waktu dan kesempatan. Kedua, dengan modal tersebut kita ditawarkan potensi mencapai kualitas keislaman dan ketakwaan yang tinggi. Kemudian jika kita tidak ambil perhatian akan penawaran tersebut, maka itu artinya kita mendapat peringatan karena berpotensi tergolong ke dalam orang-orang yang merugi akan kedua perkara tersebut, yaitu rugi dalam kuantitas waktu, umur yang dilewati tidak produktif dari perspektif selaku hamba, dan juga rugi dalam kualitas diri, yaitu tidak berhasil mencapai ketakwaan sebagaimana yang Allah maksudkan. Terkait angka atau hitung-hitung waktu, katakanlah Allah menetapkan umur kita misal 70 tahun, maka penetapan ini akan diiringi dengan sunatullah lifetime organ-organ tubuhnya. Lifetime jantungnya didesain untuk bertahan selama 70 tahun, paru-parunya, ginjalnya, dan sebagainya. Catatan rancangan ini Allah simpan di dalam inti sel manusia tersebut. Di dalam inti sel itu, catatan itu disebut dengan denum yang ada di dalam inti sel. Bagian sudah kita singgung pada kajian sebelumnya. Di dalam denum itu ada kromosom. Di dalam kromosom itu ada gen, dan gen itu terdiri dari perintah-perintah penciptaan dan dinamika kehidupan manusia tersebut. Jadi sunatullah itu dimasukkan di dalam inti sel itu. Salah satunya adalah lifetime-nya. Seluruh ciptaan Allah itu ada lifetime-nya. Pada diri manusia, lifetime itu ditempatkan di dalam genetikanya, semacam rantai waktu yang terus memendek yang disebut dengan telerase. Terkait dengan memanai rentang waktu umur, analoginya seperti ini. Ibarat pencari mutiara di dasar laut. Katakanlah ada dua orang pencari mutiara. Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari mutiara. Perlengkapan utama yang dibawa adalah tabung oksigen. Katakanlah penyelam tersebut penyelam A dan penyelam B. Untuk analogi perbedaan umur, kita ibaratkan si penyelam A membawa tabung oksigen dengan telerase waktu 1 jam, dan si penyelam B membawa tabung oksigen dengan telerase 1,5 jam. Kalau dikonversikan ke umur, anggaplah penyelam A dikasih Allah umur 60 tahun dan penyelam B dikasih Allah umur 75 tahun. Kemudian keduanya terjun ke laut berbarengan untuk mencari mutiara. Penyelam A fokus kepada misinya sehingga dia menyelam dan langsung menuju sasaran, yaitu tempat di mana biasanya tiram mutiara berada. Namun penyelam B tidak fokus, justru dia menyibukkan diri dengan melihat-lihat keindahan panorama bawah laut. 50 menit berlalu, si penyelam A berhasil menemukan tiram mutiara yang ditargetkan, dan dia segera mengambilnya lalu bergegas menuju permukaan laut. Karena telerase waktu persediaan oksigennya hanya tinggal 10 menit lagi. Sementara itu si penyelam B masih sibuk menikmati panorama bawah laut. Dia terhipnotis oleh keindahan terumbu karangnya dan keunikan biota-biota lautnya yang berwarna-warni. Dan tanpa dia sadari, telerase persediaan oksigennya terus berkurang. Ketika sudah 90 menit dia berada di bawah laut, barulah dia tersadar bahwa dia belum mencari tiram mutiara yang ditargetkan. Dia pun bergegas menuju ke dasar laut. Namun sewaktu dia sibuk mencari tiram mutiara, tanpa dia sadari persediaan oksigennya habis dan dia pun tewas di dasar laut. Inilah analogi atau perumpamaan terkait memaknai rentang waktu umur kita. Kita jangan terlena dengan duniawi, menyibukkan diri sampai melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, di mana tujuan hidup ini adalah mencari ridha Allah. Bagaimana perumpamaan penyelam yang mencari tiram mutiara. Jadi fokus kita dalam hidup ini terkait umur adalah mendekat kepada Allah untuk mendapatkan ridhonya. Jadi lifetime manusia itu ditetapkan sebagai kadarnya, kemudian kapasitasnya diuraikan dalam sunatullahnya. Ketika usaha dinamika sesuai dengan kapasitasnya, maka besar kemungkinannya manusia itu akan meninggal di batas umur sesuai kadar awal yang ditetapkan. Jika tidak, maka itu sama artinya seperti barang yang rusak sebelum tanggal expirednya, alias tidak bisa diklaim.
Kalaupun bisa, maka pastinya rumit urusannya. Dari perspektif yaumil hisab adalah akan berat hisabnya. Inilah analogi ketika hidup dikenakan kepada formulasi sunatullah baik dan sunatullah buruk, maka hasilnya tidak akan membohongi ikhtiarnya. Namun hal ini terlepas dari qada akhir yang Allah kehendaki. Sesehat apapun manusia, ketika kapasitas laptopnya sampai waktunya, maka wafatlah dia. Namun untuk yang pola hidupnya tidak sesuai dengan desain kapasitasnya, maka yang terjadi desain 70 tahun bisa saja meninggal lebih cepat di usia 40 tahun atau 50 tahun. Bahkan bisa juga ada yang mati karena bunuh diri di usia muda. Disinilah kode itu diberlakukan. Maka dari itu Allah melarang manusia bunuh diri karena itu merupakan kediskualifikasi, merupakan kedurhakaan terhadap qadar awal dan sunatullah yang ditetapkan. Karenanya pula kita disunahkan menjaga pola hidup sehat, segera berobat ketika sakit dengan ikhtiar berobat semaksimal mungkin, kemudian berdoa minta dipanjangkan umur, yang bermana minta disampaikan kepada lifetime umur yang Allah tetapkan di awal, yaitu kadarnya. Berdoa minta dipanjangkan umur ini maknanya bukan tidak mati-mati, tetapi maknanya lebih menunjuk kepada kualitas bukan kuantitas. Ada seorang teman kita berargumen seperti ini, kenapa minta panjang umur? Bukankah umur itu sudah dipatok sama Allah? Bukanlah demikian memahaminya. Kita bisa bandingkan tingkat kematian di negara-negara maju dengan di negara-negara miskin yang penanganan kesehatannya tidak baik, seperti di Jepang atau di Afrika misalnya. Di Jepang tingkat kematian sangat rendah dibandingkan dengan di Afrika. Ini artinya bahwa waktu kematian itu bisa diusahakan, bahkan wajib diusahakan agar sesuai desain. Kalau tidak diusahakan, maka desainnya tidak akan tercapai. Jadi pola hidup sehat, penanganan kesehatan itu adalah bagian dari sunatullah yang Allah susun dan tetapkan agar manusia bisa mencapai kadar umur penciptaannya. Secara kadar manusia pasti mati, namun kapan matinya, bagaimana dan di mana matinya itu masuk ke dalam ranah sunatullah seiring dinamika pola hidup yang dijalankan manusia bersangkutan. Setelah sunatullah dijalankan, barulah Allah menetapkan qada kematiannya, kapan, bagaimana dan di mana. Dan semua itu akan Allah sesuaikan dengan ikhtiar atau usaha manusia yang bersangkutan. Kalau yang pola hidupnya baik, pantasnya matinya kapan dan bagaimana. Begitu juga sebaliknya. Kemudian atas qada yang ditetapkan itu Allah mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah kematian itu. Ketetapan qada atas umur terkait dengan usaha mengubah takdir, dalam hal ini mengubah takdir kematian dalam ranah kualitas hidup. Informasi ayat Al-Quran yang menggambarkan hal ini salah satunya di surat Fatir ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum min turab, summa min nutfatin, summa ja'alakum azwaja, wa ma tahmiluna min unsa, wa la tad'u illa bil ilmi, wa ma yu'ammaru min mu'ammar, wa la yunqasu min umurihi illa fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasira. Yang artinya, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Tidak ada seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuannya, dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Surah Fatir ayat 11. Dalam ayat ini kata umur dirangkai dengan penjelasan proses penciptaan manusia. Ini maknanya adalah umur terkait erat dengan satu usaha yang besar, yaitu mengembangkan keturunan. Kenapa dikatakan usaha yang besar? Karena amanah berketurunan inilah yang menjadikan salah satu alasan kehidupan di muka bumi ini diberlangsungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kata umur tidak terlepas dari usaha atau ikhtiar atau mengubah dari 1 menjadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian terkait rentang waktu dari umur tersebut, di ayat ini Allah hanya memberikan gambaran secara universal dalam redaksi, tidak dipanjangkan dan tidak dikurangi. Dan ini dapat kita maknai sebagai penegasan akan rahasia ketetapannya. Kendati ini bermakna rahasia, perlu kita cermati kata penutup ayat ini, di mana terkait ketetapan umur tersebut Allah ada menginformasikan tentang Lauh Mahfuz, di
di mana pada ayat ini dikatakan melainkan sudah ditetapkan dalam kitab Lauh Mahfuz. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ada apa dengan Lauh Mahfuz dan kata ini mudah bagi Allah? Yang jelas dari sudut pandang kita selaku makhluk, redaksi ini melahirkan sebuah pengharapan besar terkhusus mengenai ketetapan akan umur tersebut. Insya Allah kita akan coba lakukan kajian khusus tentang Lauh Mahfuz ini. Jadi poin pentingnya adalah bahwa dari sisi waktu dan tekniknya, takdir itu atau umur terkait kematian ini bisa diubah dalam artian melakukan ikhtiar untuk mencapai target qadar desain atau rancangan yang Allah tetapkan di awal penciptaan, di mana desain penciptaan manusia adalah berorientasi kepada kebaikan lahir terlebih-lebih dalam dari sisi batin. Dan untuk mencapai ini fasilitasnya adalah ruang yaitu kehidupan, waktu yaitu umur, dan informasi yaitu Al-Quran dan Sunnah. Kendati kita tidak tahu pasti berapa desain angka umur kita tersebut, namun informasi dari hadis Rasulullah mengenai hal ini adalah lebih dari cukup untuk kita jadikan pegangan. Sesungguhnya hikmah dari dirahasiakannya batas umur adalah salah satu nikmat terbesar, karena ketidaktahuan kita terhadap batasan umur kita bukan hanya bernilai kesempatan meraih kebaikan dalam hidup, tapi juga membuat kita tidak dihantui rasa takut berlebihan akan kematian. Karena ketakutan akan kematian secara berlebihan akan membuat manusia meninggalkan amanah duniawinya atau menyibukkan diri dengan duniawinya untuk melupakan kematian yang menghantui. Dan ini adalah mencelakai, bukan hanya mencelakai skala pribadi, tapi bisa skala jamak. Berarti ini tidak akan pernah terjadi dalam skala manusia seluruhnya, namun dengan bersandar kepada hikmahnya yang juga berhujah kepada ayat Al-Quran akan berkala umur tersebut, maka sikap kita dalam menyikapi menjadi lebih logis, di mana keyakinan kita akan kematian bukan keyakinan yang kosong atau ikut-ikutan yakin, tetapi keyakinan yang ditopang dengan tindakan dan usaha yang logis sesuai yang diajarkan oleh Allah dan diteladankan oleh Rasulullah. Mengapa saya katakan keyakinan kosong? Karena dalam realitas kehidupan ini saya pribadi melihat di kalangan umum secara overall ada 3 instingtif terhadap perkara kematian tersebut, yaitu insting yang pertama adalah merasa takut mati, dan insting yang kedua adalah merasa biasa saja karena sudah biasa dengan prosesi pengurusan jenazah sehingga hanya sebatas ritualitas dan tidak menginduksi entitas spiritual yang bersangkutan. Dan insting yang ketiga yaitu jalani saja dengan menidurkan kesadaran akan kematian yang pasti datang. Dengan demikian dapatlah kita ambil poin-poin kesimpulan awal dari kajian kita ini, bahwa terkait kata mengubah takdir yang dalam kajian bab pertama ini, mengubah takdir terkait dengan umur atau usia adalah mengubah dari perspektif mengusahakan, di mana umur adalah modal utama dalam usaha mengubah itu. Terkait apa yang diubah adalah penyimpangan kita. Dalam hal ini mengubah penyimpangan itu menjadi kelurusan. Dengan kata lain berusaha hijrah, meninggalkan segala keburukan menuju kepada kebaikan, lalu istiqomah dan senantiasa mawas diri berada dalam kancah segala bentuk amalia. Dan inilah yang disebut dengan manajemen umur, di mana mengubah dalam artian bukan kita sebagai pemilik kuasa mengubah, tapi ikhtiar dalam mengemban amanah selaku makhluk berakal untuk menjalankan dinamika hidup sesuai dengan konsep-konsep sunatullah baik. Dan ketika terjebak dalam perbuatan dosa, segera bertaubat dan kembali kepada jalan yang benar. Itu artinya dari perspektif kita sebagai makhluk bahwa takdir itu bisa diubah dari buruk menjadi baik. Dan ingat, takdir itu juga bisa berubah dari baik menjadi buruk, karena jiwa manusia itu memang condong kepada keburukan. Jadi makna mengubah takdir itu lebih kepada bertahan dalam kelurusan, dan ketika terbengkokkan maka bersegera berbalik kepada kelurusan. Dan inilah manajemen umur itu. Dengan ini saya mau undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan untuk semua kekurangannya adalah itu mutlak dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada kajian tema berikutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.